Hari ini adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi diberikan kepada bangsa Israel yang ada di tanah Mesir pada zaman Musa, 3.500 tahun yang lalu. Tuhan telah memimpin orang Israel dari Mesir ke Kanaan, di mana susu dan madu mengalir setelah hari Paskah. Dari hari sesudah hari Paskah, sampai saat orang Israel menyeberangi Laut Merah, mereka menderita kesulitan karena tentara Mesir mengejar mereka. Supaya mereka tidak melupakan keadaan yang sulit itu, Tuhan menetapkan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Sejarah ini merupakan nubuat yang sudah digenapi pada zaman Perjanjian Baru. Yesus Kristus telah merayakan Paskah. Dan hari berikutnya, yaitu hari ini, Dia telah menderita sengsara dan kesusahan di atas salib. Itu sudah dinubuatkan 3.500 tahun yang lalu melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi, penderitaan yang telah dialami oleh orang Israel 3.500 tahun yang lalu melambangkan penderitaan yang akan dialami Yesus pada Hari Raya Roti Tidak Beragi sesudah Hari Paskah. Melalui penderitaan yang telah dialami orang Israel 3.500 tahun yang lalu, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa besarnya kesakitan Kristus, dan Dia telah menetapkan sebuah hari rayanya untuk memperingatkan kita akan penderitaan Yesus melalui hari raya itu. Jadi, 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini dan disalibkan untuk menggenapi nubuat Hari Raya Roti Tidak Beragi. Pada hari itu, Dia sudah melaksanakan pekerjaan yang agung untuk menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Maka kita perlu memperingati pengorbanan Kristus pada Hari Raya Roti Tidak Beragi ini dan memikirkan kenapa Dia harus menderita. Sebenarnya, Dia menderita oleh karena dosa dan kesalahan kita. Sambil kita merenungkannya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakannya atas pengampunan dosa yang diberikan kepada kita melalui pengorbanannya. Kita akan menemukan catatan firman Tuhan dari Hari Raya Roti Tidak Beragi di dalam Alkitab melalui Imamat pasal 23, ayat 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Tuhan. Orang Israel telah mengalami banyak kesusahan dan kesulitan dari hari setelah hari Paskah sampai saat mereka menyeberangi Laut Merah. Mari kita lihat keadaan mereka waktu ini di Keluaran pasal 14. Di Imamat pasal 23 dituliskan bahwa Hari Raya Roti Tidak Beragi ada pada hari setelah hari Paskah. Inilah asal-usul Hari Raya Roti Tidak Beragi. Orang Israel keluar dari Mesir setelah hari Paskah, dan mereka mengalami waktu kesusahan sampai menyeberangi Laut Merah. Tuhan memerintahkan mereka untuk memperingati hal itu dengan makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Keluaran pasal 14 ayat 5 kita baca. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel
Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Sesudah Hari Raya Paskah dirayakan, Raja Firaun melepaskan orang Israel daripada perbudakannya. Tetapi pikirannya berubah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap semua orang Israel. Orang Israel melihat tentara Mesir yang mengejar mereka, lalu bergetar ketakutan. Sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka bingung dan gugup karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam ketakutan itu. Semua kesusahan dan penderitaan itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di atas salib. Tuhan telah menunjukkannya kepada kita di dalam Perjanjian Lama. Itulah sebabnya Hari Raya Roti Tidak Beragi disebut Hari Raya Penderitaan. Karena itu Hari Raya Kesakitan dan Kesengsaraan. Orang Israel makan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Bukan makanan yang sedap dan yang enak. Tuhan membuat orang Israel mengingat penderitaan saat itu dengan makan makanan itu pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari ini. Seperti yang sudah dinubuatkan ini, Yesus telah merayakan Paskah, dan hari berikutnya, Dia mengalami penderitaan daripada penyaliban. Mari kita baca Matius pasal 27, ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakainya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani."
artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Hari itu adalah hari ini. Pada jam 3 sore, jam ke-9 pada waktu itu di Israel, Yesus meninggal dunia. Sampai saat itu, dia mengalami kesakitan dan juga penderitaan. Dia sudah dicemooh, dihina, diludahi, dan dipukul dengan batang buluh oleh banyak orang. Walaupun dia menderita begitu banyak kesengsaraan dan penghinaan oleh ciptaannya, dia tetap tahan semua kesakitan itu hanya untuk keselamatan anak-anaknya. Kita bisa menyaksikan pengorbanan Kristus itu melalui perbuatannya. Kita tidak boleh menganggap Hari Raya Roti Tidak Beragi ini hanya salah satu hari raya dalam Perjanjian Lama. Kristus sudah mengalami kesakitan, penderitaan, kepedihan, dan kesusahan di Perjanjian Baru. Kita juga harus memiliki tanda-tanda Kristus itu di dalam batin kita dan di dalam tubuh kita. Kita semua harus memiliki tanda-tanda Kristus dari penyaliban. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kita juga harus menempuh jalan Kristus dengan memiliki tanda-tanda Kristus sebagai anak-anak Sion. Ketika Bapa datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia hidup dengan penuh penderitaan hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya yang telah berbuat dosa di surga dan diusirkan ke bumi ini. Karena itu, Rasul Paulus berkata bahwa dia meletakkan tanda-tanda penderitaan Yesus pada tubuhnya. Kita juga harus membuat tanda-tanda penderitaan Tuhan pada tubuh kita. Sesudah Perang Dunia yang Kedua, semua tentara Inggris pulang ke negaranya. Ketika mereka pulang ke negaranya, mulai dari subuh, ada banyak orang-orang di jalan untuk menyambut kepulangan tentara Inggris. Warga, baik anggota parlemen atas dan bawah, dan bahkan raja datang keluar, bersiap untuk menyambut mereka. Raja dan para anggota Dewan Rakyat duduk di atas kursi yang disediakan, lalu warga negara yang berdiri di pinggir jalan bersorak-sorak. Seketika, raja duduk di tahtanya. Angkatan-angkatan mulai berparade di jalan. Pertama, angkatan darat muncul, kemudian angkatan laut, dan angkatan udara mengikutinya. Selama mereka berparade, banyak warga kota memberi tepuk tangan dan sorakan kepada mereka. Memang semua anggota Dewan Rakyat juga bersorak, dan raja juga memberi tepuk tangan kepada mereka dengan rasa terima kasih atas usaha mereka. Banyak tentara terus berparade, dan serangkaian pasukan muncul di belakang. Melihat pasukan itu, para anggota dewan bangkit dari kursi mereka, raja juga bangkit. Mereka dan semua warga kota berdiri dan sangat keras memberi tepuk tangan kepada pasukan itu, dan bersorak-sorak lebih besar daripada sebelumnya. Unit pasukan apakah yang mereka lihat? Pasukan tersebut terdiri dari tentara-tentara yang terluka, seperti yang kehilangan satu kaki, satu lengan, atau satu mata dalam peperangan. Melihat pasukan itu, semua warganya semakin bersemangat. Bahkan raja bangkit dari tahtanya untuk menyambut mereka dengan lebih bersorak. Selama kita hidup di bumi ini,
Jika kita menghabiskan semua masa hidup kita untuk Injil, dengan memiliki tanda Kristus itu, kita juga mungkin kehilangan sebagian dari jiwa kita. Tetapi pada saat terakhir, saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, banyak malaikat di surga akan menyongsong tentara surgawi yang pulang dari perang surgawi dengan sorak-sorai. Waktu itu, siapakah yang akan menerima sorakan yang terbesar? Bukankah kita perlu memikirkan hal ini sekarang? Rasul Paulus sering disesah dengan pukulan cambuk 40-1. Terkadang didera dan dilempari dengan batu. Dalam kesakitan rohani ini, dia sudah berkorban banyak untuk perang rohani. Di antara tentara-tentara yang terluka, ada yang kehilangan satu kaki, ada yang kehilangan satu lengan atau satu mata. Mereka semua pulang ke tanah airnya dengan tubuh yang tidak normal karena menjalani perang. Namun, pasukan yang menerima sambutan yang terbesar dari warga negaranya adalah pasukan tentara yang terluka. Itu akan sama dengan keadaan rohani sekarang. Karena itu, Rasul Paulus sudah berkata bahwa dia menaruh apa pada tubuhnya. Dia menaruh tanda-tanda Yesus pada tubuhnya. Memang, baiklah kita semua tidak terluka, tetapi tetap aman dalam menjalankan penginjilan. Semua orang mau dapat menang dalam perang tanpa seorang pun terluka, dan semuanya hidup dan pulang dengan aman. Tetapi saya yakin bahwa jika ada yang terluka secara rohani dan pulang untuk tanah air kita, untuk rakyat kita, untuk kerajaan Tuhan kita, untuk Injil kita, Tuhan akan memberkati dia lebih banyak daripada orang lain yang ada di kerajaan surga. Keamanan dan kenyamanan hari ini tidak mungkin membuat hari ini penuh berkat bagi kita. Untuk Injil dan untuk Tuhan, aku menaruh tanda-tanda Yesus Kristus pada tubuhku. Mari kita ukirkan lebih banyak tanda-tanda penderitaan Yesus di dalam kita. Saya berharap kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan batin dan iman yang indah. Kalau kita hanya diam dan tidak bergerak untuk keamanan diri kita sendiri, dengan menolak mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan di telinga kita, tidak ada kesakitan apapun. Tetapi dalam proses kita berusaha untuk menyelamatkan setidaknya satu orang, ada banyak perang rohani dan banyak perkara yang terjadi. Jadi luka ini akan diingat dengan indah selamanya di dalam kerajaan surga. Dan itu akan tertinggal sebagai jasa yang mulia di surga untuk selamanya. Kristus telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Dia sudah mengalami pengorbanan dan kesakitan di atas salib. Kita harus menaruh tanda-tanda Yesus itu dalam kita dan memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mau kita semua membuat keputusan dan tekad baru melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi ini. Pada Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil bagian dalam penderitaannya dengan berpuasa walaupun itu singkat. Mari kita baca firman mengenai ini. Markus pasal 2 ayat 18 kita baca. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Di sini tertulis, waktu mempelai itu diambil dari mereka. Firman ini berarti, pada saat di mana Kristus akan disalibkan. Pada waktu mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Mengingatkan seperti ini, menurut ajaran ini,
kita merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan berpuasa sampai jam 3 sore saat Yesus meninggal di atas salib, agar kita dapat memperingati penderitaan Kristus. Dengan menuruti semua nubuatan ini, pada tahun 2020 ini, mari kita ikuti jalan yang sudah ditempuh Bapa dan Ibu untuk mencari semua anak-anak Tuhan dari seluruh dunia. Mari kita menyelamatkan semua saudara-saudari kita yang hilang dengan segenap jiwa dan dengan segenap tenaga kita. Saya menutup khotbah. Terima kasih.